Para business leaders dan intellectual business community, kita masuk ke dalam segmen terakhir dari diskusi kita hari ini berjudul The Competitive Imperative of Learning, atau kita belajar tentang execution as learning, bukan execution as efficiency, di mana eksekusi bukan hanya mencapai goal yang terukur yang standar, tetapi bahwa eksekusi itu harus juga membawa proses learning sambil melakukan itu, bisa sambil menjadi masukan untuk the next proses bisa menjadi lebih baik. Kita akan buka pertanyaan pada audiens. Mungkin Pak Razif ingin bertanya. Pak Razif Uno, silakan. Bahwa ini memang bagus sekali secara teoritis ya, apalagi di masyarakat yang sudah terdidik ya, misalnya di Amerika atau di lingkungan tertentu di Indonesia. Tetapi kalau saya mengambil dari pengalaman saya pribadi, execution as learning itu, yaitu dijalanin aja seperti yang diceritakan oleh Pak Hasan mengenai bengkel di radio dalam itu, sambil dia pasang ini pasang itu, dia belajar dan sebagainya. Saya ambil contoh misalnya diri saya belajar fotografi, bukan belajar, saya mulai senang dan kenal fotografi sejak dari SMP dengan kamera yang sederhana, kemudian meningkat ke SMA dan ke universitas, semua itu makin canggih kameranya. Ada buku instruksi, tetapi saya tidak baca, saya kerjakan aja menurut logika aja. Kalau misalnya sampai saya tidak tahu, masih lebih gampang saya tanya sama orang yang tahu daripada saya baca-baca capek-capek. Dan itu yang saya lakukan. Selama saya masih ada orang yang bisa saya tanyakan, saya tidak akan lihat instruction book. Tapi kalau saya kepepet di tengah hutan, tidak ada orang lain, dan saya baca, saya bawa instruction book itu, baru saya baca. Tapi how do you know that you, dengan by doing so you achieve good result atau better result rather than you belajarin dari guidelines-nya? Saya tidak begitu mempedulikan kepada result yang maksimum. Saya hanya mempedulikan pada kepuasan saya bisa melaksanakan pengambilan foto. Mungkin hasilnya tidak maksimal, tetapi saya sudah puas dengan apa yang saya dapat, dengan coba-coba sendiri, dengan tanya kiri kanan, soal standar. Mungkin bagi saya dengan begitu standar begitu saya sudah puas. So I'm doing this for myself. I'm not doing it for the benefit of kesempurnaan. Tetapi menyenangkan hati. Do you think that kind of things is good for companies, Pak? Applications untuk level company tentu ini tidak betul. Tetapi di dalam company banyak orang yang berpikiran seperti saya. Banyak yang saya pernah kerja di bengkel juga dengan teman-teman. Kita coba aja ini. Kalau misalnya tidak berhasil, ya udahlah, coba aja lagi yang lain. They have time on their hands. They have all the tolerance from their bosses. Jadi dia santai-santai aja kerjanya. Dan itu banyak terjadi di dalam company kita. You think it's good, Pak, untuk dia terapkan? No, it is not good, karena itu hanya satu proses untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai sesuai dengan apa yang ditulis. Tetapi kita berproses, kita maju mungkin dengan derap kita sendiri, tidak dihari, tidak dipaksa. Fear factornya mungkin tidak ada. Pak, thank you, Pak, thank you. Pak Hasan, I think very clear ya Pak Razif katakan di dalam mungkin culture kita ya culture kita yang memang karena pembelajaran kita juga masih belum banyak ya, sehingga banyak orang yang bilang it's better to be street smart daripada you belajar teori. Misalnya kalau kita ibaratkan orang nyetir mobil, lebih baik saya nyetir aja langsung ke jalannya, kalau nggak tahu nanti tanya orang di pinggir jalan alamat tersebut di mana, rather than learning how to read GPS gitu ya, atau baca peta gitu kan. Padahal kalau kita dengan GPS dan baca peta, kita nggak perlu tanya orang, dan kita paling nggak kalau kita menuju satu alamat, kita udah tahu kira-kira tracknya seperti ini, saya mesti bagaimana, perkiraan waktu seberapa banyak, dibandingkan jalan aja, nanti di tengah jalan kalau nggak ketemu ya tinggal tanya orang lah, buka jendela tanya alamat di sana mana. Nah, Pak Hasan, what do you think of this? Which one do you think is better?
Kalau yang diceritakan oleh Pak Razif, sebetulnya mungkin kita harus recognize dulu ya, kalau kita ada di antara para penonton yang bertanya siapa yang mendampingi dan mengencourage dan menurture Ibu Min Uno dalam segala macam prestasinya, dan siapa yang menjadi ayah daripada Bapak Sandi Uno, satu tokoh usaha muda kita yang kita semua banggakan. Ya, inilah Bapak Uno. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang diceritakan oleh Pak Uno tadi itu, jadi mungkin kalau kita kembalikan ke artikel ini, itu psychological safety-nya tinggi. Jadi you feel quite comfortable about what you want to do. Sehingga tapi dibarengi juga dengan ekspektasi yang tidak begitu tinggi. Betul. Sehingga itu yang dalam kuadran yang tadi dikatakan bahwa ini banyak birokrat masuk ke dalam posisi itu kalau dalam bisnis. Dan dalam bisnis, karena kita tadi itu kan in your personal hobby. Tetapi dalam bisnis, this comes to show bahwa orang yang comfortable dengan jabatannya dan tidak merasa terpanggil untuk do big and better things. Jadi sebetulnya yang dipertanyakan itu bahwa pembelajaran itu jauh lebih enak terjadi kalau memang you feel comfortable. Ada dua hal. Satu adalah, pertama, but all along you knew there was the manual. That means that somebody had to make that manual. Nah, in a company juga, you might be able to improvise kiri kanan, tapi somewhere along the line you know bahwa sebetulnya ada kita initial process guideline kita. Dan if push comes to shove, dalam suatu keadaan kita kepepet, kita selalu bisa merujuk ke buku yang itu. Kalau orang buta huruf nggak bisa. Itu satu. Yang kedua adalah ya kembali ke bagaimana meningkatkan motivasi tadi, dari motivasi puas sebagai hobi menjadi suatu motivasi. Saya kalau foto saya nggak bagus, anak saya besok nggak sekolah, atau istri saya nggak masak nasi besok. Then it becomes quite a different sense of achievement. Itu yang dalam 4 kuadran tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa meningkatkan kemudian antusiasme kita sedemikian tinggi terhadap goals, sementara kita tahu bahwa kita tidak akan dipenalti kalau kita punya cara-cara lihat yang lain, nah disitulah akan muncul excellence yang tadi dicari dalam execution as learning tadi. Yeah. Pak, you waktu disempati apply, kalau misalnya telat 1 menit $1, itu apakah itu tidak menimbulkan maksudnya fear pada pegawai bahwa nanti $1 ini ditagih kepada payrollnya siapa nih, gitu kan? Gimana Pak? What do you think? Ya, itu berangkat bahwa dari sebetulnya sih bagian dari learning. Jadi saya dulu meskipun dulu udah CEO dan udah nggak perlu hadir seminar-seminar $50 atau $100 begitu, tapi saya hadir juga ke satu seminar, dan seminar organizer itu saya datang hanya sebagai learning karena pengen cari ide. Dia bilang bahwa kalau ada hadirin yang tidak puas dengan hasil seminar ini, uang kembali untuk alasan apapun juga. Dia bilang, termasuk kalau satu orang merasa AC-nya kedinginan, satu orang di lain kamarnya merasa kepanasan. Kalau you formally complain ke saya dan yang kedinginan juga formally complain ke saya, dua-duanya uangnya saya kembalikan. Saya bilang, hebat bener ini, berani bikin garansi tanpa syarat begini. Lalu saya tanya, kok berani? Dia bilang, karena pada dasarnya manusia nggak begitu. 90% manusia nggak begitu. Tapi kan yang 10% itu bisa bikin kita bokeh. Dia bilang. Lalu dia bilang bahwa enggak juga. Karena dari 10% itu 5% akan menjadi penganut kita yang loyal, dan 5% yang lain akan cerita ke orang-orang lain bahwa dia sempat ngelecehin saya, tapi orang lain nerimanya bukan pengelecehinnya, tapi bahwa loh, ini seminar organizer mana yang seberani ini. Oke. Jadi it becomes our event, jadi kita punya evangelis gitu ya, jadi brand evangelis kita ya. Jadi itu satu. Jadi ya maksudnya satu, kita berangkat dari asumsi bahwa semua manusia itu
bertanggung jawab kok dalam masyarakat. Bahwa 99 daripada orang ini bukan maling dan bukan tukang korupsi. Cuman kadang-kadang struktur yang menyebabkan itu terjadi. Ya, jadi yang mesti dihukum struktur lah ya, bukan manusia gitu ya. Itu satu. Kedua adalah bahwa ada fear-nya, yaitu saya mengandalkan prinsip bahwa kalau kita udah bagian dari suatu organisasi, kita tidak ingin melihat organisasi kita atau tim kita kalah. Nah, kena denda itu adalah bagian dari kalah. Jadi semua karyawan akan terpanggil untuk mencari jalan, entah caranya gimana ya, tadi improvisasi tadi, supaya terhindar dari denda. Karena dia tahu bahwa denda itu akan mengakibatkan ruginya perusahaan. Disempati dulu setiap amplop gaji dicetak kata-kata dipersembahkan oleh Anda dari penumpang. Melalui dipersembahkan kepada Anda oleh penumpang. Oke, para business leaders dan intellectual business community, kita harus mengakhiri diskusi kita hari ini karena waktu. Tetapi sebelum kita akhiri, kita sampaikan dulu bahwa di dalam dunia sekarang ini mungkin Anda harus mengconsider execution as learning, bukan lagi execution as efficiency, karena execution as efficiency itu mungkin tidak menjawab tantangan zaman yang berubah begitu cepat sekarang. Karena itu Anda perlukan juga execution as learning, bahwa di dalam executions orang tidak melupakan learning. Tetapi untuk bisa melakukan tersebut, maka kita nomor satu yang kita harus lakukan adalah fear management. Bagaimana kita bisa provide satu situation sehingga orang tidak hanya diukur berdasarkan metode standar, tetapi juga berdasarkan bahwa dia juga contribute terhadap learning, ya. Dan bukan berarti bahwa orang yang dibebaskan dari rasa fear tersebut tidak diberikan satu guidelines performance yang harus dicapai. Tetap mereka dituntut untuk performance, tetapi mereka diberikan keleluasaan untuk improvisasi untuk mencapai performance-nya. Dan juga yang penting bahwa harus ditekankan teamwork. Jadi waktu dia melakukan sesuatu dan improvisasi, sudah mendapatkan approval dari teman-teman yang juga punya kepentingan di sana, sehingga itu akan menjaga supaya improvisasinya bukan improvisasi kepentingan pribadi misalnya, ya. Dan dengan demikian maka kita bisa belajar sambil melakukan sesuatu. Kita bukan hanya mendapatkan hasilnya, tetapi juga kita bisa belajar yang kita bisa gunakan untuk the next prosesnya. Karena itu setiap akhir dari satu proses kita tetap lakukan satu evaluasi, sehingga kita tetap belajar, bukan menunggu 3 bulan, 6 bulan ataupun 1 tahun untuk evaluasi. Demikian para business leader dan intellectual business community, kita akhiri segmen pembicaraan kita hari ini, yaitu the uncompromising leaders of dari competitive imperative of learning dari Harvard Business Review bulan Agustus tahun 2008. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Hasan Sujono. Sampai jumpa dalam teori berikutnya.